Ram melihat Nabi Allah dilakukan seperti itu. Tapi Nabi bilang jangan. Ya kan? Nanti anak keturunannya akan beriman kepada Allah. Ya. Oke, Ustadz, selamat atas wisudanya. Mungkin bisa dicerita sedikit mengambil jurusan apa dan ya. Iya. Saya S1 saya itu Fakultas Dakwah. Gelar saya Sarjana Sosial Islam, jurusannya Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kemudian S2 saya pernah ngambil politik Islam, ya, tapi waktu itu saya non tesis. Sekarang di PTQ saya ngambil ilmu Al-Quran dan tafsir, dan konsentrasi yang saya ambil adalah ilmu Al-Quran. Tesis saya menulis tentang metode drama, ya, di dalam Al-Quran, itu studi atau analisis terhadap kisah Qabil dan Habil, yaitu surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Ustadz, gimana kesan-kesan menjadi mahasiswa, apalagi mengurus ini ya tesisnya, Ustadz? Ya, alhamdulillah saya sebetulnya diajak sama Pak Haji Sahrul Gunawan, Wakil Bupati Bandung tahun 2019, sama David Khalik. Karena dulu kita nggak kepikiran mau nerusin sekolah, ya, karena kita S1 aja kita udah sibuk gitu kan. Tapi alhamdulillah ternyata memang setelah kita sekolah, kita masuk, kita bisa nikmati pelajaran dan sekaligus juga membuka wawasan berpikir, ya, karena dulu kita tahunya cuma segini, sekarang lebih luas lagi gitu kan. Ternyata memang seorang yang ilmuwan itu adalah seorang yang punya wawasan yang banyak, cenderung lebih tenggang, cenderung lebih menghargai pendapat orang lain. Ustadz, akhirnya kok mau melanjutkan perkuliahan, sementara kan mungkin yang lain kan lebih mementingkan karir, kesibukan. Nah, Ustadz sendiri kenapa? Ya, alhamdulillah ya, karena memang belajar itu kan long life education, ya. Artinya malah ada yang lulus tadi itu barengan sama anaknya gitu kan, di wisuda bareng. Dan walaupun ini bukan menunjukkan kemuliaan seseorang dari tingkatan gelar itu, tapi ilmu pasti akan memudahkan kita di dalam hidup. Contohnya hajian kemarin saya, ya, biasa gratis kalau saya, ya, tapi kemudian kemarin bareng istri saya itu hampir 700 juta, ya, karena ilmu semuanya bisa jadi free kan gitu. Itu contoh bahwa dengan ilmu semua hidup jadi ringan. Saat orang mau bayar sampai miliaran saja mereka nggak dapat porsi. Kita karena kita punya ilmu sedikit aja, itu kemudian menjadi syafaat buat kita untuk bisa misalnya menunaikan ibadah haji yang sekarang aja teman saya itu yang tadinya 2026 porsinya, setelah pandemi jadi 2036. Dia mikir, nyampe nggak kita sampai tahun 2036? Ya kita alhamdulillah nggak pakai nunggu-nunggu, ya, kemudian kita cuma nyerahin paspor kita bisa berangkat. Itu salah satu contoh kemudahan dengan ilmu, ya. Dan di Quran juga disebutkan, jangankan manusia, anjing aja, maaf, anjing yang liurnya adalah najis, itu kalau dia sudah mendapatkan pelatihan, dia kalau sudah dapat ilmu, itu bisa dibawa berburu, ya, bisa diajak berburu. Kemudian fakulu mimma amsakna alaikum. Jadi kalau tuh maaf anjing itu bawa hewan buruan, kita boleh memakan hewan buruan yang dibawa oleh anjing. Itulah bedanya ilmu dengan Terakhir nanya, Nabi Adam dihormati, dimuliakan. Kenapa? Karena punya ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, sampai malaikat pun disuruh sujud kepada Adam. Ustadz, tadi kan dikatakan Ustadz sendiri udah melanjutkan lagi untuk ke S3 nih ya, habis ini. Apakah juga ada rencana untuk sama tadi ke Prof mau jadi dosen juga, itu gimana? Sekarang sih saya sudah ada beberapa yang nawarin untuk jadi dosen, ya, karena kan ini pengabdian. Ya, dan saya dulu sebetulnya waktu S1 juga saya sudah jadi dosen sih, di sekolah tinggi ilmu komputer, ya, jadi dosen agama. Dan saya pikir ke depan, ya,
saya juga pernah jadi dosen bahasa Arab di Akademi Perawat ya. Beberapa yang mau belajar atau mau bekerja di Timur Tengah sebagai nakes ya, kan sekarang dibutuhkan. Nah ya sekarang ya mungkin aja ya tercatat juga nama saya sekarang ini menjadi dosen di beberapa tempat ya, paling nggak ada 2 lah yang kemudian saya tercantum dosen di sana. Mungkin setelah S3 akan makin banyak lagi ya, walaupun nanti kita seleksi mana kita akan fokus di yang paling memungkinkan kita untuk berkarya dalam pendidikan ini. Kemarin kan soal Lesti yang kemarin rame lagi, artinya kan rumah tangga sudah adem ayem tapi di roasting sana sini. Ustaz sendiri melihatnya seperti apa sih? Masih dikulik-kulik lah rumah tangga mereka yang sudah adem ayem. Saya pikir enggak ya, karena kemarin saya udah nanya belum, ya kan. Kalau membaik ya alhamdulillah. Saya juga komunikasi ngajak mereka untuk sama-sama untuk menunaikan umroh, ya kan. Betul. Ngajak nih, kita baru ngajak. Cuma kan kesiapan tentunya juga kan bukan cuma fisik sama harta ya untuk sana, tapi memerlukan kesiapan spiritual juga. Ya itunya mungkin yang sedang dikejar. Ya mudah-mudahan kan semakin baik. Adapun berita yang lain-lain, kayaknya saya belum dapat informasi yang valid tentang hal itu. Perihal Rizky Bilar yang sedang mendalami ilmu agama pasca kejadian itu seperti apa sih Ustadz? Sebetulnya Dede Lesti meminta saya untuk menyediakan tempat gitu. Cuma kebetulan karena tempat kita lagi proses pembangunan yang pertama, terus yang kedua juga jalan ke tempat kita sedang dibetonisasi. Jadi susah juga untuk sampai ke sana. Saya pikir kalau dia ketemu dengan siapa aja gitu ya, para ulama, para habaib, selama orang mau belajar, ya insya Allah manfaat belajar itu pasti akan membawa kebaikan buat orang yang belajar. Berarti sudah diomongkan apa ya ke Bilar atau Lestinya perihal ingin menuntut ilmu? Sudah ngomong ke saya sebenarnya. Cuman ya mungkin sekarang kan nyari yang khusus tuh susah. Karena kan banyak ya. Ada option nggak? Dengan special case kan nggak banyak. Ustadz memberi option? Enggak, belum. Sekarang ini ya mungkin dia kan bertemu juga dengan beberapa orang. Biar dibebaskan pandangan dia, biar dia luas ketemu dengan banyak orang dengan banyak pemahaman. Nasihat apa sih Ustadz yang disampaikan kedua orang ini, artinya Lesti dan Bilar pasca kemarin? Ya kan Lesti kuat ingin memaafkan, walaupun dia dibully. Sebenarnya memaafkan itu adalah sifat orang yang bertakwa. Ya, wal afina 'anil nas. Dan itu sifat Nabi. Nabi habis disambitin di Taif. Sampai Nabi itu terluka. Malaikat datang ingin mencabut gunung untuk ditimpakan. Malaikat aja sampai geram melihat Nabi Allah dilakukan seperti itu. Tapi Nabi bilang jangan. Ya kan? Nanti anak keturunannya akan beriman kepada Allah. Nah mungkin mengacu kepada itu dia ingin memaafkan terlepas dari konsekuensi buruk yang akan dia terima, ya. Dan karena dia sudah melakukan hal ini ya tinggal nggak ada lain lagi kalau selain kita support. Berarti memang pernah bercerita curhat banyaknya bulian haters yang menyerang kalau Lesti? Itu enggak, tapi belum. itu mungkin dia sudah prediksi sebelumnya. Gitu kan. Berarti lebih menguatkan ya Ustadz? Ya kalau saya sih gitu, ya kan, karena ridwan nas ghayatun la tudrak. Artinya kemauan orang itu sesuatu yang sulit diwujudkan semuanya. Enggak bisa memuaskan semua pihak. Orang bilang senang, yang satu pasti bilang senang. Dan itu adalah natural kalau menurut saya. Itu manusiawi. Ya, dan ya dia memang harus disupport untuk lebih kuat. Tapi sejauh saya ceramah kemana-mana, antara netizen dunia maya dengan netizen dunia yang sesungguhnya yang saya temui, itu saya justru mendapatkan sesuatu yang berbanding terbalik.
Ya kan, orang semua rata-rata kirim salam, orang rata-rata mendoakan, orang rata-rata berarti antara manusia-manusia yang berpijak dengan manusia-manusia yang mengambang ini gitu ya. Karena netizen kan alamul ghaib ya kan, artinya alam ghaib gitu ya, yang kadang-kadang mungkin kita nggak tahu siapa mereka. Tapi kalau yang saya temui itu rata-rata mensupport, mendoakan dan mendukung. Bahkan kaget saya saat kalau mama, nenek-nenek itu biasa gitu jadi Leslar atau Lesti lovers. Ini ada kakek-kakek pakai sorban, rambutnya putih, pecinya putih. Pak Ustadz kirim salam sama Dede. Itu udah saya amazing gitu kan. Wah, kakek ini nonton juga infotainment gitu. Dan waktu jamaah itu pas saya masuk gitu kan, langsung mereka ada yang sampai nanyain kabar, Pak Ustadz kabarnya Lesti Bilar. Ya udah saya ledekin aja, kamu nanya, saya bilang kamu bertanya-tanya gitu kan. Dan mereka paham juga gitu kan. Oke, mungkin saat terakhir adalah keinginan ketika menawarkan umroh sendiri, reaksi Bilar apakah akan menerima? Ya, dia cari waktu. Oke, tahun ini apa? Tahun ini sih sebenarnya agak mepet ya. Karena berarti sekarang tiket mahal dan susah. Oke. Karena perang Rusia Ukraine itu jadi susah. Kita aja cuma punya 1 bis untuk Desember. Ya, Januari kita punya lebih banyak, tapi nggak tahu kan dipasin sama moodnya mereka. Berarti memang belum ada jawaban pasti untuk. Belum. Waktu itu aja saya ajak mereka berdua, mereka belum ada jawaban. Pas saya udah sampai di Mekah, tahu-tahu Dede memutuskan untuk menyusul saya di hari kepulangan saya. Betul. Jadi saya mau pulang, dia nyusul. Akhirnya saya kan jadi extend stay di Mekah. Ustadz, kalau untuk Rizky Bilar pribadi ada nggak pernah minta jangan dengan Ustadz sendiri? Sampai sekarang sih belum, cuman Dede bilang harus ada yang mendampingi. Ya, kalau Bilar waktu itu saya hubungi, sebenarnya nggak seperti itu katanya. Tapi ya itu ya karena saya belum pernah berjumpa secara fisik ya kalau sama Bilar sampai saat ini, ya baru sama Dede aja. Karena kan kalau komunikasi di WA, telepon di WA kan tetap aja belum mantap. Tapi pernah kasih saran sama Bilar, nasihat Bilar sendiri ya? Enggak sih. Belum ya, Ustaz. Saya cuma bilang apapun yang terjadi, saya tetap sebagai kawan. Karena orang kan susah ya, kadang mungkin ya seorang terus dia jadi narapidana, entah itu kasusnya apa, terus dia mendapatkan sesuatu, dia mau menjadi baik, itu masyarakat kan susah menerima. Itu ada seperti hukum moral ya dari masyarakat. Dia nggak mungkin segala macam. Padahal kan mungkin aja, bisa jadi kalau bahasa agamanya kan malam yughargir, selagi ruh belum ada di kerongkongan, kita masih bisa menerima tobat seseorang. Allah aja masih bisa menerima tobat gitu. Ya, tapi memang kadang-kadang manusia ini bisa lebih kejam dari Allah ya, karena kalau Allah kan memang Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Pengasih. Ya karena Dia yang serba maha, maka sangat mungkin dia untuk menerima siapapun. Dalam Islam pelacur yang dosanya udah sangat besar, luar biasa, cuman dia meminumkan seekor anjing karena dia menyayangi anjing itu, Allah mengampuni dosanya dan Allah berterima kasih kepadanya. Itu mungkin gambaran orang yang sudah bunuh 99, ini bunuh 99 plus 1 dalam hadis Riyadhus Shalihin. Saat dia mulai menapaki jalan hijrah, dia meninggal di tengah jalan, Allah menerima tobatnya dan memasukkan dia ke dalam surga. Tapi kalau untuk bapaknya Lesti sendiri, pernah nggak sih Ustadz menguatkan supaya hatinya itu tidak? Iya. Kalau bapaknya kan tadinya mungkin dia melihat anaknya mendapatkan sesuatu kan dia langsung bereaksi cepat. Ya. Tapi sekarang ayah ibunya bahkan dari waktu di Mekah juga bilang kan, ya udah kalau memang anakmu begitu, orang tua harus mau nggak mau, suka atau nggak suka, support. Mau dilepas dia anak kita, ya kan? Masa kita tinggalin begitu aja dia tanpa pimpinan? Ya, hari kepulangan tuh sebenarnya Dede
bilang udah saya aja yang pulang, kan 2 hari pulang lebih cepat dari. Tapi si ayah bilang kita sebagai orang tua, ayo kita pulang bareng-bareng. Kan itu menunjukkan betapa sayangnya orang tua. Berarti mereka cuma berapa hari di Mekah? Kalau di Mekah mereka full 4 hari, di Madinahnya sehari. Ya, karena aturannya di Madinah 3 hari. Tapi semua rangkaian ibadah umroh sudah selesai, bahkan ziarah Rasul sudah selesai. Di hari ke-7-nya itu kita belanja sebenarnya. Jadi yang di delay itu belanja. Yang biasanya berapa hari sih di Mekah? 7 7 hari. 2 hari dengan perjalanan 9 hari jadi. Terima kasih. Ustadz terima